Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, hayya ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-laila, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa jidadina wa jaddatina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, yang melindungi kita, yang merawat kita, yang menyayangi kita, yang mengasihi kita semuanya. Semoga yang sakit di antara kita Allah anugerahkan kesembuhan. Apapun jenis penyakitnya, penyakit fisik maupun penyakit non-fisik, penyakit pikiran maupun non-pikiran, maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan. Yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah anugerahkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon pada Allah untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan,
perlindungan, dan semua kebaikan yang sangat kita dan mereka semua butuhkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan tsaniyatan fi hadhihi al-lailah listimrari darsina fi darsi sharf wa tasrif. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada malam hari ini bersilaturahim untuk belajar bersama, belajar sharf dan tasrif. Maka ta'allamna fil usbu'il madhi al-muqaddimah fi nun at-tawkid imma as-saqilah wa imma al-khafifah. Pada minggu yang lalu, minggu lepas kita sudah belajar pengantar tentang nun taukid baik yang saqilah, nun taukid saqilah maupun nun taukid khafifah. Saqilah dan khafifah. Dan pada minggu yang lalu juga sudah kita berikan contoh nun taukid ketika masuk ke fi'il mudhari, tetapi fi'il mudhari yang masih sangat mudah, bukan fi'il mudhari yang rumit ya, seperti yang rumit itu maksudnya yang af'alul khamsah atau yang hurufnya itu merupakan domir antuna dan hunna. Baik, pada hari ini, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang nun taukid kembali, nun taukid khafifah dan nun taukid saqilah. Tetapi kalau minggu yang lalu adalah pengantar sekaligus beberapa contoh baik dalam Al-Quran maupun contoh-contoh yang kita bisa buat sendiri. Nah, malam hari ini saya akan menambahkan bahasan tentang tasrif lugawi fil mudhari ketika dimasuki dengan nun taukid saqilah atau khafifah di ujungnya. Nah, sebelum kita berlatih nun taukid ketika masuk ke dalam fi'il mudhari untuk semua domir, saya akan memberikan penjelasan dahulu, pemahaman dan juga logika bagaimana ketika sebuah fi'il mudhari diikuti oleh nun taukid, terutama nun taukid sakilah. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm yawmul itsnain. Al-yawma yawmul itsnain. At-tari at-tasi' wal 'ishrun min September. Sanat 2025 miladiyatan. Baik, bagi semua, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang nun taukid. Nun taukid. Dan nun taukid itu ada dua macam, yakni nun taukid khafifah dan nun taukid saqilah. Nah, sekarang saya akan membuatkan perbandingan. Saya akan membuatkan perbandingan dahulu ya. Bapak Ibu semua, nun taukid ada dua macam, yakni nun taukid khafifah, khafifatun, dan nun taukid saqilatun. Nun taukid ada dua macam, yakni nun taukid khafifatun atau khafifah dan nun taukid saqilatun atau saqilah.
Khofifah sesuai dengan namanya artinya adalah ringan. Sedangkan tsaqilah artinya adalah berat. Nah, kenapa khofifah disebut dengan kenapa nun taukid yang pertama disebut dengan khofifah yang artinya ringan? Karena membacanya ringan, yakni berupa nun bersukun. Nun yang ujungnya atau nun yang berharokat sukun atau yang beri-beri tanda sukun. Sedangkan nun taukid sakilah adalah nun taukid khofifah plus. Nun taukid khofifah plus. Kalau orang Indonesia menyebutnya plus ya atau plus. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya plus, begitu kan ya? Nah, nun taukid sakilah itu adalah nun taukid khofifah plus. Apa maksudnya? Nah, nun taukid khafifah kan nun bersukun. Nun taukid sakila juga nun bersukun semula. Tetapi kemudian ditambah dengan nun berharakat fathah. Tuh. Nun taukid sakila itu adalah nun yang merupakan penyempurnaan dari nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah adalah nun sukun. Nah, nun taukid sakila itu adalah nun sukun ditambah nun fathah. Nun taukid sakilah adalah nun sukun ditambah nun fathah. Nun sukun itu berarti sama dengan ciri nun khofifah, nun taukid khofifah. Coba saya beri tanda ya. Nun taukid khofifah nun sukun. Nun taukid sakilah juga ada nun sukunnya. Nah, tetapi berbeda dari nun taukid khofifah, untuk nun taukid sakilah setelah nun yang sukun itu ditambah dengan nun berharokat fathah. Begitu. Nah, karena di sini untuk nun taukid sakilah ada dua nun. Yang pertama nun sukun dan kedua nun berharakat fathah. Maka kemudian untuk mensimpelkan penulisan, menyederhanakan penulisan, dua nun ini, dua nun ini disatukan. Untuk menyederhanakan penulisan, untuk memudahkan dan mengefisienkan penulisan, dua nun ini disatukan. Nah, ketika dua nun ini bertemu, disatukan menjadi satu huruf, maka kompensasinya adalah dengan memberi tasdid pada huruf nun tersebut. Tuh. Jadi, nun sukun ini diganti dengan tasdid. Sedangkan harokat fathah pada nun yang kedua ini tetap muncul. Nah, itulah sebabnya karena pada nun taukid sakila ini ada syiddah, maka dibacanya adalah ditekan. Dan syiddah itu adalah pengganti dari nun sukun yang terdapat sebelumnya sebagai nun yang pertama. Jadi saya ingin sampaikan bahwa nun taukid sakila itu sesungguhnya adalah nun taukid khofifah plus, yakni nun taukid sukun ditambah dengan nun berharokat fathah. Nah, kemudian dua nun ini disatukan untuk efisiensi dan menyederhanakan, kemudian disatukan dan ditambahkan syiddah atau tasdid. Nah, tasdid itu adalah pengganti dari nun sukun. Begitu ya. Nah, jadi ingat, nun taukid sakila itu semula adalah nun sukun ditambah nun fathah. Nun sukun itu adalah nun taukid khafifah, sedangkan nun fathah itu adalah tambahan sebagai nun taukid tsaqilah begitu. Nah, makanya ketika kita contohkan sebuah kalimat, sebuah fiil misalnya kata yajlisu, ketika ditambahkan dengan nun taukid khafifah maka menjadi yajlisan, yajlisan. Nah, kemudian ketika diubah menjadi nun taukid saqilah maka menjadi yajlisan. Nah, tuh. Yajlisan. Nah, semula begini kemudian disatukan menjadi
bertasdid sehingga menjadi yajlisana. Tuh, begitu. Jadi mudah ya. Nah, ini sekedar untuk memudahkan pemahaman bahwa nun taukid sakilah dan khafifah itu sesungguhnya sama. Hanya saja nun taukid sakilah itu lebih tebal karena lebih lengkap, lebih komplit. Kenapa disebut komplit? Karena nunnya ada dua. Nun taukid khafifah hanya ada satu nun, sedangkan nun taukid sakilah ada dua nun. Nun yang pertama sukun dan nun yang kedua berharakat fathah. Kemudian dua nun itu disatukan menggunakan syiddah. Seperti itu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka sekarang kita mengetahui bahwa untuk nun taukid itu tidak lagi menjadi sulit, tidak lagi menyulitkan, tidak lagi merepotkan. Kenapa? Karena sekarang kita sudah tahu bahwa sesungguhnya nun taukid sakila itu sesungguhnya adalah nun taukid khafifah juga. Hanya nunnya ditambah dengan nun berharokat fathah. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu ada soal? Tak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya sekarang akan memberikan penjelasan tentang cara memasukkan nun taukid sakilah ke dalam fi'il mudhore 18 domir. Kita sekarang mulai belajar tasrif lugawi fil mudhore dengan menambahkan nun taukid tsaqilah. Dan kita akan mulai dari fi'il sulasi mujarrad rumpun yang pertama. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, saya ingin sampaikan bahwa untuk fi'il mudhore ini ada 5 kelompok. Fi'il mudhore itu terdiri dari 5 kelompok fi'il. 5 kelompok fi'il ada pada fi'il mudhore. Semua fi'il mudhore terdiri dari 5 kelompok. Nah, sehingga kalau kita ingin memasukkan nun taukid ke dalam fi'il mudhore itu, maka pahamilah kelompoknya. Sebab apa? Sebab kelompok ini ketika ke, sebab kelompok fi'il mudhore ini ketika dimasuki nun taukid akan berbeda. Makanya kita perlu memahami kelompok-kelompoknya apa saja dan apa perbedaannya. Baik, saya akan tuliskan. Fi'il mudhore ada 5 kelompok. Ada 18 domir kan? Nah, 18 domir fi'il mudhore itu ada 5 kelompok. Pahami ini dulu. Kalau sudah paham, nanti kita akan mudah untuk memasukkan nun taukid takilah. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok seperti ini. Contohnya kata asjudu ya. Asjudu. Asjudu. Kemudian tasjudu. Kemudian yasjudu. Dan nasjudu. Asjudu, tasjudu, yasjudu, dan nasjudu. Ini kelompok yang pertama. Apa cirinya kelompok yang pertama? Ciri dari kelompok yang pertama itu adalah huruf terakhirnya, lampilnya, berharokat doma. Huruf terakhirnya, lampilnya berharokat doma. Sesuai dengan ciri utama mudhore ketika rofa, huruf terakhirnya doma. Asjudu, tasjudu, yasjudu, nasjudu. Huruf terakhirnya, lampilnya doma. Nah, sekarang kita lihat domirnya. Asjudu ini domirnya apa saja? As, asjudu domirnya anak. Anak muzakkar dan anak muannas. Oke, saya tuliskan di sampingnya ya. Sebentar. Eh, ini domirnya anak dan anak.
Sebentar ini tulisannya tidak cukup ya. Hmm, oke, sebentar. Saya hapus dulu ya. Ini saya ubah dulu. Nah, asjudu domirnya adalah ana dan ana. Lalu tasjudu domirnya adalah anta dan hiya. Yasjudu domirnya huwa. Kemudian nasjudu domirnya nahnu. 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 Nasjudu domirnya nahnu 4 kali. Mengapa nahnunya 4 kali? Nahnu yang pertama adalah musanna muzakkar. Nahnu yang kedua adalah musanna muannas. Nahnu yang ketiga adalah jamak muzakkar. Nahnu yang keempat adalah jamak muannas. Jadi nahnu, nasjudu ini berlaku untuk 4 domir nahnu. Nah, kelompok pertama terdiri dari berapa domir? Ana 2 kali, kemudian anta dan hiya sudah 4, lalu huwa 5. Ditambah nahnu 4 kali berarti 9. 4 dan 5, 5 dan 4 sama dengan 9 domir. Nah, kelompok yang pertama ada fi'il mudhari yang terdiri dari 9 domir. Yakni cirinya adalah fi'il mudhari yang huruf lampinya berharokat dhammah tanpa ada penambahan huruf yang lain. Huruf terakhirnya lampinya dhammah dan tidak diikuti tambahan huruf yang lain. Baik huruf wawu, huruf alif, maupun huruf ya. Itu yang pertama. Kelompok yang pertama. Nah, sekarang saya akan tuliskan kelompok yang kedua. Kelompok. Nah, kelompok yang kedua ini sangat simpel. Yakni tasjudina. Tasjudina. Perhatikan, tasjudina. Di sini kita lihat tasjudina huruf terakhirnya ada ina, ya dan nun. Sedangkan lampil dari kata tasjudi ada huruf dal berharokat kasroh. Kenapa berharokat kasroh? Karena sesudahnya ada ya sukun, maka menjadi tasjudina. Nah, tasjudina ini apa domirnya? Domirnya adalah anti. Domirnya adalah anti. Ini kelompok yang kedua. Nah, kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah tasjudani, tasjudani, dan yasjudani. Nah, Bapak Ibu semua, kelompok yang ketiga ini apa cirinya? Kelompok yang ketiga ini cirinya adalah di akhirnya terdapat alif dan nun. Ani. Alif nun ini, alifnya merupakan ciri musanna, bermakna dua, atau tasniyah, musanna. Dan tasjudani kalau kita terapkan kepada domir, ini domirnya ada 3 macam. Yakni domir antuma, antuma 2 kali, antuma mudzakkar dan antuma muannas. Untuk Mu'annas. Kemudian huma muannas, betul nggak? Huma Nah, muannas kan juga sama ya. Ingat, Ustaz. huma muannas sama dengan antuma. Nah, begitu. Sedangkan yasjudani ini musanna, apa domirnya? Huma. nah, Betul kan? Betul. iya. Oke, ini kelompok yang ketiga. Nah, coba kita lihat. Sudah berapa domir? Yang kelompok satu 9 domir. Kelompok 2 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sudah 14. Berarti yang belum berapa lagi? 14, 4. lagi 5
Semuanya ada Lagi berapa? empat, empat. Lagi Lagi empat empat. Ustaz. Empat lagi, empat lagi, empat lagi. Nah, kelompok yang keempat adalah tasjuduna. Tasjuduna dan ya. Jamak. Nah, kelompok fiil yang keempat ini cirinya adalah ada wawu sukun ditambah nun fathah. Wawu sukun itu adalah wawul jamaah atau wawul jam'i, wawu jama' mudzakkar. Wawul jamaah atau wawul jam'i tepatnya wawu jama' mudzakkar. Tasjuduna dan yasjuduna. Nah, tasjuduna ini apa domirnya? Kalau kita ubah ke dalam domir, tasjuduna apa domirnya? Domir Antum. antum, bagus. Kemudian yasjuduna, domirnya domir apa? Hum. 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 Sudah terbayang ya sekarang ya? Ya. Sudah berapa kelompok sekarang? Hmm, Sudah berapa kelompok? 4 kelompok. 4 16 kelompok. ya, Ustaz. Sudah berapa domir sekarang? 4 kelompok 16. damir 16. Sudah 16 domir. Berarti dua lagi yang belum. Iya. Kelompok yang kelima adalah domir sisanya. Yakni domir apa? Yang Nahnu. Antunna. sudah. Antunna. Antuna. Tasjudna. Tuna. Tasjudna, yasjudna. Nah, itu. Tasjudna dan yasjudna. Tasjudna domirnya domir antuna dan yasjudna domir hunna. Tuh. Nah, Jadi domirnya sudah berapa Panas, sekarang? panas, panas. 18. 18. 11. 18 kan? 18. Kelompok 1 dan domir. 4 kelompok. 5 kelompok, Ibu. 5. 5. Oke. Kelompok 1 ada 9 domir. 9. Saya tulis ya. Kelompok 1 ada 9 domir. Saya tulis di sini. 9 domir. Kelompok 2 ada 1 domir. Kelompok 3 ada 4 domir. Kelompok 4 ada 2 domir. Dan kelompok 5 ada 2 domir. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18. Totalnya pas 18 sesuai dengan jumlah domir yang kita sudah pelajari berkali-kali. Nah, jadi Bapak Ibu semua ingat bahwa ketika kita melakukan tasrif lugawi untuk fi'il mudhari, ingat-ingat 5 kelompok fi'il mudhari ini sesuai dengan domir masing-masing. Ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah fi'il-fi'il yang huruf lampirnya domah tanpa tambahan huruf apapun. Kenapa saya sebut tanpa tambahan huruf apapun? Sebab lihat kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat kan huruf lampunya domah juga ya. Tasjuduna, yasjuduna. Betul Iya. tidak? Domah juga kan tasjuduna, huruf dalnya kan domah. Tasjuduna dan yasjuduna huruf dalnya lampunya domah juga kan? Iya. Tetapi apa perbedaan kelompok keempat dengan kelompok yang pertama? Perbedaannya adalah kalau kelompok yang pertama tidak ada tambahan huruf wawu dan nun. Sedangkan kelompok yang keempat setelah doma itu ada tambahan wawu sukun dan nun fathah. Una. Itu perbedaannya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita melakukan tasrif fil mudhari, tasrif lugawi fil mudhari, maka ingatkan kepada kita semua, ingat semua bahwa fiil mudhari itu ada 5 kelompok. Kelompok 1 adalah fiil yang lampunya domah tanpa tambahan wawu. Kelompok yang kedua adalah fiil mudhari yang lampunya kasroh diikuti oleh ya sukun. Kelompok yang ketiga adalah fiil-fiil yang domir musanna, yang huruf lampunya fathah diikuti oleh alif musanna. Kelompok yang keempat adalah fiil-fiil mudhari yang huruf lampunya domah diikuti oleh wawul jamaah lil mudzakkar, wawul jamaah untuk mudzakkar. Dan terakhir kelompok yang kelima
adalah fiil-fiil yang lampunya sukun ditambah dengan nun fathah atau nun niswa. Nun yang bermakna perempuan. Sampai sini paham? Bagaimana Bapak Ibu semua paham ya ini ya? Nah, ini perlu kita tegaskan. Pembagian kelompok fi'il mudhari menjadi 5 ini perlu ditegaskan ketika kita hendak belajar nun taukid. Apa sebabnya? Sebab kalau kita sudah paham pengelompokan 5 fi'il mudhari sesuai dengan domir yang tadi kita sudah jelaskan, maka itulah nanti ketika kita belajar nun taukid dimasukkan dalam 18 domir fi'il mudhari itu, kita akan mengalami kemudahan, tidak sulit. Begitu. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada soalan, silakan. Tidak ada. Baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, tadi itu saya menjelaskan tentang 5 kelompok fi'il mudhari. 5 kelompok fi'il mudhari. Nah, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, setelah kita belajar tentang 5 kelompok fi'il mudhari, sekarang saya akan masuk ke bahasan berikutnya, yakni cara memasukkan nun taukid ke dalam fi'il mudhari yang 5 kelompok tadi. Nah, sekarang saya akan mulai dari fi'il mudhari kelompok yang pertama. Fi'il mudhari kelompok yang pertama. Untuk fi'il mudhari kelompok yang pertama, ini sangat mudah. Dan kemarin sudah kita beri contoh. Kemarin itu, pada pertemuan sebelum ini, minggu lalu, kita baru belajar cara memasukkan nun taukid tsaqilah ke dalam fi'il mudhari kelompok yang pertama. Nah, saya akan kembali tuliskan. Misalnya tadi kata sajada yasjudu. Kita mulai dari domir ana ya. Asjudu. Asjudu. Anta. Asjudu. Huwa. Yasjudu. Judu. Terakhir nahnu. Judu. Judu. Nahnu. Nah, fiil kelompok yang pertama ini, pada saat kita masukkan nun taukid ke dalamnya, di ujungnya, maka huruf dhammah pada lampil ini semuanya diubah menjadi fathah. Ketika kita masukkan fi'il mudhari, maaf, ketika kita masukkan nun taukid ke dalam fi'il mudhari kelompok yang pertama, yakni fi'il mudhari yang lampilnya dhammah tanpa tambahan wawu, maka ketika dimasukkan nun taukid ke dalamnya, maka dhammah pada lampil itu diubah, ditukar, diganti menjadi fathah. Sehingga asjudu menjadi asjudanna. 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 Kalau ini fakilah, kalau khafifah berarti asjudan. Nun sukun saja, asjudan. Kalau sakilah, apa? Kalau khafifah asjudan, kalau sakilah asjudanna. Ini asjudan. Kalau khafifahnya asjudan khafifahnya, kalau sakilahnya asjudan, nah begitu ya. Asjudan. Lalu kalau tasjudu, maka menjadi tasjudan dan tasjudan. Ini fakilah. Dan khafifahnya adalah tasjudan. Nah, begitu. Tasjudan. Tasjudan. Lalu yasjudu menjadi Yasjudu. yasjudan. 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 Judanna. Yasjudan. Mudah kan? Ya. Terakhir nasjudu menjadi nasjudan Nasjudan. 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 Nasjudanna. dan nasjudan. Oke. Mudah kan? Udah. Nah, ini kelompok Insya yang Allah. pertama. Fi'il Kelompok mudhari pertama. kelompok pertama
ketika dimasuki oleh nun taukid baik khafifah maupun tsaqilah, caranya mudah, yakni lam fiilnya yang semula dhammah ditukar menjadi fathah, kemudian tambahkan nun taukid, baik khafifah maupun tsaqilah. Kalau khafifah asjudan, kalau tsaqilah asjudana. Simple. Ini kelompok yang pertama. Sekarang kita bergerak menuju kelompok yang kedua, yakni domir anti. Contohnya kata tasjudu ketika diubah menjadi anti maka menjadi tasjudina. Tasjudina. Nah, ya. Baik. Bapak Ibu, coba perhatikan. Tasjudina. Ini domainnya anti kan? Ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan nun taukid. Nun taukid khafifah. Coba. Semula begini nih, lihat prosesnya. Tasjudina ya, ditambah nun taukid khafifah maka menjadi tasjudinan. Tasjudinan. Semula begitu. Tasjudinan. Oke, sampai sini paham? Paham? Kemudian, ketika kita mengubah atau memasukkan nun taukid khafifah kepada domir anti dari fi'il mudhari, nah, huruf nun setelah ya ini dibuang. Semula tasjudinan, kemudian menjadi tasjudin begitu. Tasjudin. Saya ulang lagi. Ketika domir anti dari yasjudu menjadi tasjudina dimasukkan atau dimasukin nun taukid khafifah, maka semula tasjudina menjadi tasjudinan. Tasjudinan. Nah, kemudian karena domir anti ini tasjudina ditambah atau dimasukin nun taukid khafifah, maka nak pada domir anti itu dibuang. Sehingga semula ada tasjudina, naknya dibuang maka menjadi tasjudin. Panjang, tasjudin. Oke, ini proses yang kedua. Nah, kemudian kita lihat tasjudin, ini kan ada dua huruf sukun. Tasjudin, ya sukun. Yang terakhir, huruf terakhirnya ada nun juga sukun. Nah, dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf sukun bertemu. Tidak boleh ada dua huruf sukun bertemu. Ya, huruf ilat, ya maaf maksud saya. Tidak boleh ada dua huruf ilat bertemu. Nah, karena itu maka salah satu yang huruf yang pertama menjadi dibuang. Maka tasjudin karena ada dua huruf yang sukun dan huruf pertama yang sukun itu adalah huruf ya, huruf ilat, maka ya sukunnya dibuang. Sehingga semula tasjudin maka menjadi tasjudin. Tasjudin. Ini nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah. Saya tuliskan ya. Khafifah. Khafifatun. Semula tasjudina, kemudian tasjudin, lalu menjadi tasjudin. Sampai sini paham Bapak Ibu semua? Nah, sekarang kita tambahkan dengan nun taukid tsaqilah. Ingat, nun taukid tsaqilah adalah nun taukid khafifah plus. yakni nun sukun ditambah nun fathah. Kemudian ditukar menjadi kemudian disatukan dan ditambahkan syiddah atau tasdid pada huruf nun tersebut. Nah, sekarang kita coba terapkan. Tasjudina ketika kita masuki dengan nun taukid tsaqilah maka menjadi oke sebentar maka menjadi tasjudinanna. Tuh, tasjudinanna.
Nah, Nah. ditambah nun taukid sakila maka menjadi tasjudinanna. Banyak nun deh, Ustaz. 3 nun. Iya, semula ada 3 huruf nunnya. Ah, Kan nun taukid khofi, nun taukid sakilah nunnya ada 2 semula. Nun sukun kedua. ditambah patah kan? Tetapi Ya, ada nun, betul tidak? ya, ya. Domir anti itu ujungnya ada huruf nun kan? Ya, Maka domir anti fil mudhari ketika dimasukin nun taukid sakilah, contohnya hmm, tasjudina, ketika dimasukin nun taukid sakilah maka menjadi hmm. tasjudinanna. 3 nun. Nunnya ada berapa sekarang kita lihat? Tiga, Ada tiga. 3 huruf nun. Nun yang pertama fathah, nun yang Hmm, kedua sukun, dan nun yang ketiga fathah. Ya kan? hmm. Ya, Saya kan gini tuh. sudah. Saya gini. Tuh. Begitu kan? Betul ya? Ya, Nanna ini asalnya nan, nun dua kali, nun dan nun sukun, lalu na fathah. hmm. Tasjudi nanna, huruf nanna itu ada 3 huruf nun. Pertama, nun fathah. Yang kedua, nun sukun. Yang ketiga, nun fathah lagi. Jadi ada 3 huruf nun. Nah, Bapak Ibu semua, dalam bahasa Arab tidak boleh ada huruf yang sama 3 kali Hmm. bertemu dalam satu tempat bersamaan, tidak boleh. Nanna ini ada 3 huruf nun. Nah, dalam bahasa Arab tidak boleh ada satu huruf bertemu dalam satu waktu tiga-tiganya 3 langsung, kali. 3 kali. Tidak boleh ada 3 huruf, maaf, tidak boleh ada satu huruf berulang 3 kali dalam satu tempat yang bersamaan, bersama-sama sekaligus gitu. Dalam satu perkataan. Nah, caranya adalah huruf nun yang merupakan ciri domir anti tasjudina itu dibuang. Jadi tasjudinana, tasjudinanya ini nanya dibuang. Domir anti kan ujungnya ada na, tasjudina. Ya, 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 ya. Ketika Banyak. dimasuki nun taukid, na pada domir anti ini dibuang. Sehingga Hmm. semua tasjudinana maka berubah menjadi Tes judinan. nanya dibuang. Tas Tes judi. tasjudina, Tes judina. tasjudina. Tes judina. Semula tasjudinana. Tes, tes judina. Oke. Semula tasjudinana, lalu na dibuang, maka menjadi tasjudinna, ya kan? Hmm. Ya. Coba, Non anti buang. Oke, oke. nun anti dibuang ya. Hmm. Nun fathah sebagai ciri domir anti dibuang. Semula tasjudinana menjadi tasjudinna. Sampai sini paham? Ya, ya. Paham, Nah, Pak. oke, Paham. ingat tasjudinna ini kita lihat dia sukun ujungnya. Lalu ada Iya. nun tasdid. Ingat nun tasdid itu kan terdiri dari nun sukun dan nun fathah, iya tidak? Ya. Iya. Tadi kan saya sudah sampaikan. Tak ada Nun tasdid bertemunya. itu adalah nun taukid sakilah itu adalah nun taukid khafifah plus. Hmm. Nun yang Hmm. pertama sukun ditambah nun fathah, ya kan? Paham tuh. Ya. Tasjudin, nah ini kalau kita susun asalnya adalah seperti ini tulisannya nih. Tasjudin, nah tuh. Tasjudin, nah. Tasjudin, nah. Yang bertulis hitam, Hmm. tasjudin, nah. Ini ya sukun ditambah nun tasdid berharokat fathah. Nah, kalau nun tasdidnya kita pecah menjadi 2 huruf, maka itu berarti ada 2 huruf nun. Nun yang pertama sukun, nun yang kedua fathah. Nah, kita lihat di sini nun sukun, sebelumnya ada ya sukun, iya tidak? Ya. Tak Berarti boleh kalau bertemu begitu, lah. coba lihat, Hmm. ada ya Hmm. sukun bertemu dengan nun sukun, betul tidak? Tak Ya. boleh. Tak Ya, ya, boleh. ya. Boleh tidak 2 huruf sukun bertemu? Tak Enggak. boleh. Maaf, huruf ilat iya, sukun, atau huruf Hmm. ilat iya, bertemu dengan sukun itu boleh tidak? Tidak boleh. Tak Tak boleh. boleh. Bau sukun tidak boleh bertemu dengan sukun. Ya, itu digugurkan. Ya sukun tidak boleh bertemu dengan huruf sukun. Hmm.
Dan sukun. Nah, karena ya sukun tidak boleh bertemu dengan huruf lain yang sukun, maka huruf ya sukunnya dibuang. Digugurkan. Dibuang. Jadi bunyinya Jadi ciri domir antinya hilang tasjudin. juga. Sebab Ya dia huruf hilang ilah. ciri domir anti, betul tidak? Ya, ya. Ya sukun itu pada fil mudhari adalah ciri domir anti. Tasjud. Hmm. Apa ciri domir anti? Ya sukun. Ya, nun. Ya nun ya, ya sukun dan tambah dengan fathah kan? Nah, Hmm. Hmm. semula tasjudinana, lalu naknya dibuang menjadi tasjudinna, kemudian ya sukun tidak boleh bertemu dengan nun sukun atau huruf lainnya yang sukun, sehingga ya sukun harus dibuang. Sehingga ketika ya sukun sudah dibuang, maka akhirnya menjadi Tasdik. Judin. tas Judinna. judina, Yes. Judinna. tasjudinna. Tasjudinna. Maknanya Ustaz yang anti tu, yang nun tu buang dua-dua tu Ustaz ya. Iya Tambah aja. betul, benar, tinggal buang saja. Buang aja. Resiko aja buang, tetapi kan kita perlu tahu mengapa dibuang ya. Oh, proses Ya. dia, oke. Prosesnya harus tahu. Nah, kalimat tasjudina ini sama dengan begini. Tuh, tasjudina. Semula begini. Tuh, tasjudina. Tasjudinna. Nah, sehingga yang digunakan nanti dalam dalam tasrif ini untuk yang Tasjudinna. tasjudina. Sedangkan yang Hmm. khafifah yang digunakan adalah tasjudin. Kalau khafifah tasjudin, kalau Hmm. takilan tasjudinna, sebab ujungnya ada na kan? Kalau Benar. takilan Ya. Fahim tuh. Tasjudinna. tasjudin, tasjudinna. Oke. Ya. Sampai sini sudah paham? Fahim tuh. Ya Ustaz. Hari ini paham Ustaz, insyaallah. Insya Allah. Ya, Coba. sudah Afwan confident kan? Ustaz. Afwan Ustaz. Iya, guna aja bagaimana? Jadi yang khafifah dengan thaqilah ni dua-dua ya dengan nun dibuang terus lah kira Ustaz. Iya, karena bertemu dengan nun sukun. Okey baik. Sudah paham sampai sini? Ya, Hmm, Pak. insyaallah. Sudah Paham. kelompok yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga. Ini kata orang ini bahasa yang sulit ini. Ini pelajaran sulit kata orang. Tapi nanti ibu-ibu kita lihat. Ibu tadi sudah paham kelompok yang kedua kan? Berarti sekarang ibu mulai Dah. ya kan? Senang. Hmm. Alhamdulillah. Nah, sekarang Kelompok kedua. kelompok yang ketiga. Oh, maaf. Tadi kelompok yang berapa tadi? Dua. Kedua. Kelompok dua. Saya tulis dulu. Kelompok kedua. Nah, ini kelompok dua ya. Nah, gitu. Kelompok dua. Sekarang kelompok yang ketiga. Oke, kelompok yang ketiga. Ujungnya ani. Misalnya kata tasjudani. Tasjudani. Boleh tasjudani, boleh yasjudani sama saja ya. Boleh tasjudani, boleh yasjudani. Atau ujungnya sama-sama ani. Nah, ketika kita tukar, maaf, ketika kita masukkan nun taukid kepada yasjudani atau tasjudani ini, maka prosesnya lihat. Tasjudani, ya, ketika dimasuki nun taukid khafifah, maka menjadi tasjudanin. Tuh, tasjudanin. Semula ya, tasjudanin. Tuh. Kan tasjudani, ada ani kan ujungnya musanna itu kan ada ani. Lalu masukkan nun taukid khafifah, maka menjadi tasjudanin. Lalu kalau dimasuki nun taukid takilah bagaimana? Semula adalah tasjudanin. Nah, semula ya, ini kita prosesnya lihat dulu. Tasjudanin.
tasjudanina. Semula. Baik, Bagus sampai sini sudah paham? Paham, Pak. Sudah paham ya? Ya. Oke. Sebelum masuk ke yang khofifah, saya akan jelaskan dulu yang sakilah untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah. Nah, Bapak Ibu semua, tasjudanina, oke, saya beri judul dulu ya. Ini sakilah. Lalu yang samping kirinya khofifah, yang samping kanan khofifah, khofifah. Nah, untuk sakilah, coba lihat dulu yang sakil. Tasjudani atau yasjudani pada saat dimasuki nun taukid sakilah menjadi tasjudanina semula. Nah, ingat tadi sudah kita jelaskan. Di sini inna ini kan ada 3 huruf nun ya. Iya. Berarti Ada ninna dua. ini semula adalah nin. Nah, begitu kan? Tuh. Naam. Nah, karena ada 3 huruf nun, maka tidak boleh terjadi tiga-tiganya bersamaan satu waktu bersamaan bergandengan. Oleh karena itu maka huruf nun yang pertama harus dibuang. Sehingga semula ada tasjudaninna maka menjadi tas Tasjudanna. Is it? tasjudanna Okay, fine. tasjudanna All right. tasjudanna. Bapak Ibu semua ingat tasjudanna. Nun tas ini semula adalah 2 huruf nun kan? Bapak Ibu semua perhatikan tasjudanna ini ujungnya ada nun taukid kan? Naam. Iya. Nun taukid ini kan semula 2 huruf nun kan? Betul? Iya, Betul. iya. Nun yang pertama adalah sukun, nun yang kedua adalah fathah. Jadi tasjudan, nah itu semula adalah tasjudan, nah begitu. Sudana. Selesai Bapak Ibu paham? Paham. Oke. Bapak Ibu, berarti di sini tasjudan, nah ini, seperti tanda dulu ya. Semula adalah tasjudanina. Lalu karena ada 3 huruf nun, maka huruf nun yang pertama dibuang, dan itu nun ciri musanna tasjudanina, ninya dibuang maka menjadi tasjudanna. Nah, sekarang kita lihat tasjudanna ini ujungnya setelah dal ada alif musanna. Setelah itu tambahkan nun taukid khafifah sehingga menjadi tasjudanna. Oke ya? Ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini berarti kata tasjudanna ini ada alif bertemu dengan nun sukun dengan nun fathah. Ya. Alif Boleh itu kan juga. sukun, ya tidak? Ya, Iya. betul. Lalu bertemu dengan nun sukun ya? Iya, dua. Enggak bisa. Tadi ketika kita membahas tasjudina, ya-nya dibuang kan? Ya. Tasjudina, ya-nya bertemu dengan ya sukun bertemu dengan nun sukun, ya-nya dibuang kan? Ya. Karena huruf ilat ya tidak boleh bertemu dengan huruf Non sukun. mati. Non sukun. Huruf ilat ya tidak boleh bertemu dengan huruf sukun. Sehingga huruf ya-nya harus dibuang. Tasjudina menjadi tasjudinna. Tasjudin menjadi tasjudin. Nah, lalu bagaimana kalau alif sukun Sakilah. bertemu dengan nun sukun atau Sama huruf juga yang kena keluarkan alif. Nah, khusus huruf ilat berupa alif boleh bertemu dengan sukun. Oh, pula. Yang tidak boleh bertemu dengan sukun itu adalah huruf ilat Iya. wawu. Yang wawu Ya, tidak wow, wow, masuk. wow boleh, Ustaz. Wow. Wawu tak boleh juga. Nanti setelah ini kelompok yang keempat. Oh, alif satu je yang boleh. Ya, ya sukun tidak boleh bertemu dengan huruf sukun. Wawu sukun tidak boleh bertemu dengan Non huruf sukun. sukun. Tetapi alif sukun boleh bertemu dengan huruf Non sukun. sukun. Jadi Bukan an. hanya nun, tapi huruf sukun yang lain, tidak hanya nun. Nah, sebentar ya, ini belum selesai. Nah, tasjudana ini ada alif bertemu dengan nun sukun. Non sukun.
Nah, Ya. meskipun alifnya sukun bertemu dengan sukun, khusus untuk alif sukun boleh bertemu dengan huruf lain yang sukun. Dalam hal ini adalah yang sukun. Sehingga untuk musanna untuk musanna untuk fil mudhari musanna domir antuma dan huma ketika dimasuki nun taukid sakilah, alifnya tetap kekal, tetap ada, tetap muncul, tetap dipertahankan, tidak hilang. Alasannya karena alif sukun boleh bertemu dengan Dengan nun sukun sukun. yang lain. Boleh dengan huruf Dengan lain sukun. yang sukun atau huruf nun yang sukun. Oke. Nah, jadi semula tasjudaninna, maka ketika ditambahkan nun taukid sakilah maka menjadi tasjudanna. Semula menjadi tasjudanna. Nah, tetapi ini belum selesai. Belum selesai. Setelah kita menemukan tasjudanina menjadi tasjudanna, ini belum selesai. Ini ada proses. Ada proses berikutnya yang ketiga. Semula tasjudanna. Nah, nun taukid yang semula berharokat fathah ditukar, diubah menjadi kasroh, menjadi tasjudani untuk menunjukkan bahwa ini adalah musanna. Ingat musanna kan tasjudani, ani kan, ininya kasroh kan? Ya, oke. Ani Paham. tetapi dimasukin nun taukid Yes, yes. Oke, Judani. Alright. sehingga menjadi tasjudani. Oke. Nah, ini yang digunakan tasjudan. Yang digunakan adalah tasjudani, bukan tasjudan. Tasjudana. Oke, Jadi oke. nun taukid fakilanya menjadi kasroh. Ini yang digunakan. Oke. Bapak Ibu semua, saya belum selesai. Tadi saya sampaikan bahwa alif sukun boleh bertemu dengan huruf lain yang sukun. Tidak hanya nun, tetapi huruf lainnya. Ada tidak contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam kata-kata bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran? Contohnya banyak. Contoh saya berikan. Misalnya kata gini. Waladdallin. Mutakallim. Waladdallina. Coba lihat kata dolin. Ini ada dot, ada alif. Alifnya pemanjang ya. Ya, Pemanjang itu kan berarti sukun ya alifnya ya. Iya. Lalu bertemu dengan lam tasdid. ya, Ingat lam dua. tasdid itu berarti ada dua huruf lam kan? Nah, Lam yang pertama sukun, lam yang kedua kasroh kan di sini. kasro. Nah, Sedangkan sebelumnya ada alif kan? ya. Sebelumnya ada alif. Nah, dalam kasus ini dolin itu alif sukun pada huruf alif setelah dot bertemu dengan lam tasdid yang merupakan lam sukun pada huruf lam yang pertama. Itu boleh bertemu. Ini sakal. Tetapi nanti bacanya kan menjadi apa tuh lazim mustaqol kali ini kan? Nah, Dolina. Tuh ini alif sukun bertemu dengan lam sukun. Contoh yang lain, kafah, hmm. kafatun atau kafatan. Ada alif setelah kaf, alifnya sukun. Lalu ada fa tasdid. Berarti ada dua huruf fa. Fa yang pertama sukun, fa yang kedua fathah. Berarti ada alif sukun bertemu dengan fa sukun. Nah itu dibolehkan. Kafatun. Atau sohoh. Wama adro kama sohoh. Hmm. Sohoh. Oh, Haqqah. Hmm. Al-haqqatu mal-haqqah. Tamah. Tamah. Tomah. Hmm. Syabun. Dan sebagainya dan sebagainya. Hmm. Jadi huruf ilat sukun dibuang ketika bertemu dengan huruf lain yang sukun itu hanya untuk ya dan wawu saja. Sedangkan alif sukun boleh bertemu dengan sukun berikutnya.
Dikekalkan, dikekalkan. Ya. Ya, alifnya dikekalkan, tidak dibuang. Paham, Pak. Saya sini paham? Paham. Nah, jadi Bapak Ibu semua kembali kepada bahasan tadi. Jadi ketika tasjudani atau yasjudani dimasuki nun taukid tsaqilah, maka prosesnya adalah semula tasjudani menjadi tasjudanin. Kemudian ni dibuang, kemudian ni dibuang karena ada huruf nun 3 kali, maka ni dibuang sehingga menjadi tasjudanna. Kemudian tasjudanna untuk menjadi ciri bahwa ini adalah musanna, maka harokat fathah pada nun taukid sakilah dipindahkan menjadi kasroh sehingga menjadi tasjudani, menjadi tasjudani. Kalau jadi paham? Paham. Nah, sekarang kita tengok ke khofifah yang sebelah kanan. Yasjudani atau tasjudani pada saat kita ubah menjadi atau pada saat kita masukin nun taukid khofifah maka menjadi tasjudanin atau yasjudanin. Kalau tasjudani menjadi tasjudanin, kalau yasjudani menjadi yasjudanin. Nun sukun itu nun taukid khofifah, betul? Betul. Nah, kemudian ini sama dengan tasjudanin, ini nunnya juga dibuang sehingga menjadi yasjudan. 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 Itu saja. Alif sukun bertemu dengan nun sukun. Boleh tidak? Boleh. Kan tadi, Ya. kalau alif, huruf ilat berupa alif, sukun, boleh bertemu dengan huruf sukun. Maka menjadi yasjudan. Tasjudaan. Yasjudan saja. Sampai sini paham Bapak Ibu semua? Paham. Oke. Jadi kenapa saya jelaskan yang sakilah dulu? Karena kalau sakilah sudah bisa dimengerti, nanti yang khofifah juga mudah. Ringan. Bahasanya sama. Ringan. Tinggal Ya. melanjutkan saja bahasanya. Jadi yasjudani menjadi yasjudan kalau untuk khofifah. Kalau untuk sakilah menjadi tasjudani. Tasjudani menjadi tasjudan atau tasjudani. Ini kelompok yang Ketiga. 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 Hmm. Tadi kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, tasjudani menjadi tasjudani atau tasjudan. Hmm. Oke, sampai di sini dulu barangkali ada soalan. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kelompok yang keberapa? Kelompok 4. keempat. Kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat adalah domir antum dan hum. Saya akan ambil contoh domir antum misalnya, maka menjadi tasjuduna. Tasjuduna. Pada saat kita masuki nun taukid khafifah, maka menjadi tasjudunan. Oke. Tasjudunan. Semula ya, ini satu semula dulu. Tasjudunan. Oke. Tasjudunan. Sedangkan untuk faqilah adalah tasjudunan. Tasjudunan. Semula ya. Ya. Tuh. Saya tuliskan kembali. Ini yang sebelah kanan adalah khofifah. Sebelah kiri adalah tsaqilah. Oke. Sekarang kembali lihat yang tsaqilah dahulu. Tasjudunan. Semula tasjuduna diikuti atau dimasuki di ujungnya nun taukid tsaqilah maka menjadi tasjudunan. Nah lagi-lagi ini nana ini kan ada 3 huruf nun kan. Hmm. Nah, kan ada 3 huruf nun. Tasjudunanna. Nun yang pertama dibuang. Sehingga
Semula ada tasjudunanna, maka menjadi tasjudunna. Menjadi tasjudunna. Tasjudunna. Oke? Ya. Tasjuduna ini semula adalah penulisannya seperti ini. Tasjudun. Nah, wawu sukun bertemu dengan nun kan? Hmm. Wawu sukun bertemu dengan nun sukun. Ya, boleh buang. Ya, semula tasjudunanna, lalu huruf na dibuang karena ada 3 huruf nun, maka nun yang pertama dibuang. Sehingga semula tasjudunanna menjadi tasjudunna. Nah, lalu kita lihat tasjudunna ini ada wawu sukun bertemu dengan nun sukun. Nun sukun itu Hmm. adalah tasdid yang ada pada nun taukid sakila ini. Ya. Dipecahkan nun sukun. Yes. Tadi kita sudah sampaikan, wawu sukun bertemu dengan huruf sukun itu tidak boleh. Hmm. Makanya semula tasjudunna maka menjadi menjadi Tasjudunna. wawunya hilang. Tasjudunna. Tasjudunna tuh. Oke, oke. Paham, Pak. Tasjudunna. Nah, ketika tasjudunna berarti tasjidnya hanya satu nun taukid. Yang pertama kan yang khofifah kan? Iya. Oh, tasjudun. Eh, jadi begini. Salah lagi, maaf sebentar. Hmm, Salah, salah warna. Jadi menjadi ini tuh tasjudunna. Tasjudanna. Tasjudunna. Tasjudunna. Ya, tasjudunna. Ya, semua tasjudunna menjadi Panjang. tasjudunna. Dipendekkan. Oke. Itulah sebabnya dalam surat At-Takatsur kita lihat. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa Sampai ta'lamun. tak lama. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Yakin. La tarawunna al-jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna. Alunna. Hmm. Ya kan? La Ya. Alunna yawma itu. tus'alunna tuh. Bukan Hmm. bukan latus alanna kan, tapi latus alunna. Hmm. Dulunya doma kan? Ya. Berarti latus alunna ini domirnya apa? Tus alunna. Hmm. Antuna ya. An bukan. Mana? Antum. Antum, antum. Ya, antum. Kan Sorry, tas Pak. juduna menjadi tas juduna. Iya, Tus ya, alunna. antum, Pak. Ini tus alunna ini semula adalah tus aluna. Majhul. Ya, fa'il lah. Wawunya fa'il. Ya, babunya itu awal jamaah. Oh, fa'il. Ya. Tus aluna semula tus aluna ditambah dengan nun taukid takilah maka menjadi tus alu nana ya kan? Ya. Latus aluna itu lanya kita buang dulu, lanya kita buang lam taukidnya, lalu menjadi tus aluna. Nah, tus aluna kita tambahkan nun taukid takilah maka menjadi tus alunanna. Nah, kemudian tadi yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan, nah ini nun ada 3. Maka huruf nun yang pertama dibuang, sehingga menjadi tus'alunna. Lalu wawu sukun bertemu dengan nun sukun tidak boleh. Maka wawu sukun dibuang, sehingga menjadi tus'alunna. Diawali oleh lam taukid, maka menjadi latus alunna. Jadi latus alunna itu domirnya domir Tem. antum. Kalau hum berarti la yus'alunna menggunakan ya. Yus'alunna. Yus'aluna menjadi yus'alunna. Ya, betul, Pak. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham, paham, paham. Paham Tadi ya? silapnya, ya. Ya, jadi untuk domir antum tasjuduna ketika dimasukin nun taukid sakilah maka menjadi tasjudunna. Menjadi tasjudunna. Oke? Hmm. Menjadi tasjudunna ya, bukan tasjudunna tapi tasjudunna. Oke. Ini nun taukid sakilah. Lalu bagaimana dengan nun taukid khafifah? Nah, ini. Oke. Kembali ke sebelah kanan.
tasjuduna ketika dimasuki nun taukid maaf. Kata tasjuduna ketika dimasuki nun taukid khafifah, maka Fifah. semula adalah tasjudunan, ya kan? Tasjuduna. Semula tasjudunan, ya kan? Ya. Hmm. Tasjuduna ditambah nun taukid khafifah, maka menjadi tasjudunan. Tasjudunan. Menjadi tasjudunan, oke? Nah, Hmm. lalu dari kata tasjudunan, huruf na yang pertama, huruf nun yang pertama dibuang sehingga menjadi tasjudun. Hmm. Tasjudun. Makna nun yang ada harakat pula buang Ustaz. Iya, sebentar. Semula kan tasjuduna ditambah Hmm. nun taukid khafifah menjadi tasjudunan. Lalu Hmm. huruf nun yang pertama dibuang maka menjadi tasjudun. Tasjudun. Baru sukun. Ada dua sukun kan? Wawu sukun dan nun sukun kan? Ya. Hmm. Nah, wawu sukun tak boleh bertemu dengan huruf sukun. Wow. Buang wow Maka pula. huruf wawunya dibuang. Wawu sukunnya dibuang. Tasjudun. Nah, betul begitu. Sehingga semula tasjudun menjadi tasjudun. Kalau domir anta tasjudan. Khofifah ya. Non taukid khofifah. Kalau antum menjadi tasjudun. Domah tasjudun. Tasjudun. Jadi untuk tasjuduna ketika dimasuki nun taukid khafifah maka menjadi tasjudun. Tasjudun. Nah. Bukan tasjudun kalau dengan kalau nun taukid khafifah Tasjudun. tasjudun. Kalau nun Oke. taukid sakilah tasjudun. Sakilah. Tasjudun. Nah. Ini Kalau Ustaz yang khafifah tasjudun, sakilah. kalau sakilah tasjudun. Nah, Hmm. jumil antum. Saya ulangi ya. Untung. Aduh Ustaz. Tasjuduna ketika dimasuki nun taukid khafifah maka menjadi tasjudun. Sedangkan kalau dimasuki nun taukid sakilah maka menjadi tasjudun. Nah, huruf lampilnya domah. Tasjudun. Nah, tasjudud, tasjudun. Nah. Ini kelompok yang keempat. 4. 4. Jadi untuk antum mudah tak? Antum dan Untuk hum. antum. Kalau hum tinggal Oke. tukar ta menjadi ya. Yasjudun, Hmm. yasjudun. Ya. Oh, sama cuma tukar iya aja lah kan, Pak? Ya, huruf mudoranya saja diubah. Oke, oke. Sudah. Kalau gitu paham saya. Oke, selesai paham? Paham, Pak. Aduh. Ini kelompok yang keempat. Ya, ada berapa kelompok semuanya untuk film mudhari ini? 5. Ada 5. 5. Berarti sekarang yang kelima terakhir. Nah, kelompok yang kelima domirnya domir antuna dan hunna. Nah, antuna misalnya berarti tasjudna. Tasjudna. Kalau hunna berarti yasjudna. Tukar ta menjadi ya huruf mudoranya. Jadi kalau antuna adalah tasjudna. Tasjudna. Kalau hunna huruf ta yang di depan ini ditukar menjadi ya. Menjadi yasjudna. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita ubah menjadi nun taukid khafifah dan tsaqilah. Di sini khafifah dahulu, khafifah dan tsaqilah. Nah, kata tasjudna ketika dimasuki nun taukid khafifah maka menjadi tasjudnan. Tasjudnan. Semula ya, semula. Tasjudna ditambah nun taukid khafifah maka menjadi tasjudnan. Selesai ini paham? Semula ya. Sedangkan nun taukid sakilah untuk kata tasjudna ketika dimasuki nun taukid sakilah maka menjadi tasjudnan. Semula ya, semula.
begitu. Tasjudnanna. Nah, kemudian tadi yang sudah kita sampaikan. Nun pada nun taukid sakilah ini berarti nunnya ada 3 kan? Tasjudnanna. Nah, Bapak Ibu semua, perhatikan huruf nun pada kata tasjudna. Ini nunnya berharokat fathah. Nah, tasjudna, pada kata tasjudna itu, nunnya itu adalah ciri domir antuna. Nunnya itu mabni, tidak boleh dibuang. Berbeda dengan kata misalnya tasjuduna. Coba lihat Bapak Ibu. Tasjuduna domirnya apa nih? Tasjuduna. Antum. Antum. Kalau tasjudna domirnya apa? Antunna. Antuna. Baik. Tasjudna ujungnya ada na. Domir antuna. Lalu tasjuduna ujungnya ada na. Domir antum. Nah, ini meskipun ujungnya hurufnya ada na, tetapi berbeda. Ya. Kalau tasjudna, sebelum na itu tidak ada huruf ilat wawu. Sedangkan tasjuduna, sebelum na ada huruf ilat wawu. Oh. Ya. Mau jamaah. Ya. Wawu jamaah, lil mudzakkar. Hmm. Nah, kata tasjuduna lihat, pada saat mansub, itu nunnya dibuang menjadi tasjudu, ya kan? Ya, Kalau mansub kan, tasjuduna, nunnya dibuang kan kalau nun mansub. dibuang. Hasbun nun, Tasjudu. hasbun Ini nun. tasjudu hadfun nun kan? Ya. Yes. Sedangkan na pada kata tasjudna, domir antuna, itu nanya tetap mabni, tetap dilanggengkan, Mabni. tetap dikekalkan, Kekal lah, kekal Pak, kekal. tetap Ya. dimunculkan, mabni. Alright. Karena apa? Karena na pada tasjudna, itu nanya itu harus ada, tidak boleh hilang. Karena na itu ada ciri domir antuna. Kata Paham Pak, paham. tasjudna. Paham Pak. Sedangkan tasjuduna yang menjadi ciri itu adalah wawu sukun. Tasjuduna, domir antum, yang menjadi Antum. ciri domir antum itu adalah wawul jamaah ini. Wow, jamaah. Oke. Jadi yang menjadi ciri domir antum adalah wawunya. Betul Pak. Sehingga ketika mansub, wawunya tetap muncul, tetapi nak boleh hilang untuk tasjuduna. Tetapi kalau tasjudna, domir antunna, dan juga hunna, naknya itu adalah nak mabni. Mabni ya. Tetap, tidak boleh dibuang. Pada Mabni. saat mansub tetap tasjudna. Pada saat majzum tetap tasjudna. Tasjiduna. Dan na itu adalah ciri domir antuna. Nah, yang disebut dengan nun niswah kan? Iya Ya. Pak. Ciri jama muannas Iya. domir antuna. Boleh Nah, kita sebut nun niswah aja lah Ustaz ya. ya nun niswah saja lah boleh. Paham Pak. Nah, jadi untuk domir antuna, tasjudna, ketika dimasukin nun taukid taqilah, semula ada tasjudnanna. Nah, karena nak pada tasjudna itu adalah huruf asli, huruf yang menjadi ciri domir antuna, sehingga ketika diikuti oleh sehingga ketika diikuti oleh nun taukid, Tak berubah. naknya tidak boleh hilang. Ya, betul. Nak pada tasjudna itu tidak boleh hilang, Kekal lah, kekal. tetap kekal, Paham tidak Pak. boleh hilangkan. Berbeda dengan tasjuduna, nanya dibuang maka menjadi tasjudunna. Hasbun nun. Tapi kalau antuna, tasjudnanna, nak pada domir antuna tak boleh dihilangkan. Ya. Tetapi Paham, Pak. kalau tidak dihilangkan berarti ada 3 nun kan? Ya. Betul tidak? Ya. Betul. Tasjudnanna, naknya tidak boleh, nak pada kata tasjudna tidak boleh dibuang. Tetapi kalau tidak dibuang berarti ada 3 huruf nun berdempetan, bersampingan, berdampingan, bersamaan. Berturutan. Berturutan, betul. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, untuk memberikan jalan keluar, exit, solusi untuk memberikan kesempatan, bukan kesempatan,
untuk berikan jalan keluar agar tidak bertemu tiga huruf nun berdempetan, berbarengan, bersamaan, Hmm. maka setelah nun yang pertama itu tambahkan alif. Hmm. Oh, jadi kilmi lah, kilmi musakkal ya. Alif pembeda, alif Ya. pemisah. Oke, oke, Pemisah. paham, Pak, paham, paham. Tasjudnana. Iya, musakkal lah jadi musakkal ya. Tasjudnana. Jadi alif ini adalah alif pemisah nun yang pertama dari nun yang kedua. Oke, Hmm. alhamdulillah, paham Pak. Alif. Ada sebut Ya. alif apa? Tuh alif. Ada Ingat Kilmi alif dalam ini tajuk. kan, ingat Ah, alif ini kan, alif alif sukun ya, pemisah. sama dengan alif sukun kan? Alif Paham, Pak. mufaraqah ya Ustaz. Ya, alif pariko mungkin. Ah, Harika, Alif alif pariko harika, pembeda ya. ya Mufaraqah. Ah. harika. Jadi setelah tasjud nana, Tas setelah huruf nun yang terakhir, tambahkan alif, tasjudan. alif Tas pemisah. tasjudan. Pemisah Nah, agar tidak terjadi tiga huruf nun dua berdekatan. huruf yang sama. Okey. Alif pada tasjud nana ini fungsinya adalah untuk memisahkan nun yang pertama dari nun yang kedua. Agar tidak terjadi tiga huruf nun bersamaan, berdempetan, berbarengan, Hmm. Ya, ya, bersampingan ya. sekaligus. Tidak boleh begitu. Maka diberi solusi berupa kemunculan alif setelah nun yang pertama. Sehingga semula tasjud nana maka menjadi Hmm. tasjud nana. Tas nah. Nah, tetapi ini belum selesai. Ada Sama lagi Ustaz. sama dengan musanna, Ada dalam sana. Ya betul. paling musanna ini harokat fathah pada nun taukid sakilah ditukar menjadi kasroh Kasrah. sehingga Cuma menjadi untuk musana. Okey. sehingga menjadi tasjud. Tasjudnani. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya hasil akhirnya untuk dengan antuna adalah ini tasjudnani. Tasjudnani musana dia. Tasjudnani. Allah pening oleh saya Ustaz. Ini yang sakilah. Bagaimana dengan Khofifah? Afifah. Sama dengan Okey. ini, kita lanjutkan saja. Tasjud. Tasjudnan Tasjudnan. untuk tasjudnya ketika dimasukin nun taukid Nun khofifah taukid. maka menjadi, saya ulangi lagi ya. Kata Nah, tasjudnya ketika dimasuki nun taukid nun. khofifah maka menjadi tasjudnan, ya kan? Ya. Tasjudnan. Nah, sama dengan nun taukid sakilah, tasjudnan itu antara nun yang pertama dan nun yang kedua diberi pemisah. Pemisah alif. Alif, yang bunyi tasjudnan. Hmm. Tasjudnan. Tuh. Tasjudnan. Nah, tak tinggal tak ada sadah aja lah. Iya, Kan? tasjudnan. Kalau sakilah ada Tasjudnan. sada. Nah, Kalau sakit lagi sadah. kalau khafifah tidak ada sada. Tak ada sadah. Udah, itu saja. Mudah Kalau atau kalau musanna ada ni. ya? Tasjudani. Hah? Kalau kalau musana tasjud. Tadi apa? Tasjudnani. Tasjudan. Kalau Tas musana tasjudan. Kalau musana Musanna Sudah. musanna hafifah ni Ustaz. ya, kalau Ada. musana khafifah tasjudan. Kalau Tasjudan. antunnya tasjudnan. Oh, Allah dah keliru dah saya dah. Jadi Pak, boleh tanya Pak sebentar. Boleh, silakan. Ya, cuma sakila saja itu yang ditukar ke ni, ani, Ya, ani kan? Hmm. ya, Cuma sakila saja kan? ya. Hmm. Oke, udah paham Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya telusuri, untuk domir-domir
kelompok 2, 3, 4, dan 5, Hmm. kalau hendak dimasuki nun taukid, maka biasanya dimasuki hanya nun taukid sakilah saja, Oh, tidak nun taukid oh, khafifah. 5 non non taukid takidah saja ya. Ya, untuk kelompok 2, 3, 4, dan Hmm. 5. Sedangkan kelompok yang satu, yang huruf lampinya domah, Hmm. asjudu, asjudu, nasjudu, Hmm. yasjudu, itu boleh atau biasa dimasuki dua jenis nun, sakilah dan khafifah. Hmm. Asjudu boleh asjudan, boleh asjudanna. Dua-duanya biasa digunakan. Tetapi kalau Hmm. tasjudina, itu yang sering digunakan adalah sakilah tasjudinna, tidak ada tasjudin. Tasjudin jarang ditemukan. Setidaknya yang seingat saya tidak ditemukan untuk domir anti tasjudina ditambah nun taukid khafifah itu jarang ditemukan ya. Kalau domir anti hendak dimasuki nun taukid, maka gunakan nun taukid takilah saja. Tasjudinna. Makanya nanti kita kalau belajar tasrif cukup gunakan nun taukid takilah saja untuk tasrif 18 domirnya, tasrif lugawinya. Nah, baik. Itu adalah penjelasan prosesnya. Nah, sekarang saya akan tuliskan Hmm. urutannya sesuai dengan domir yang 18 itu dari Ana sampai Ya, Ana. Oke ya, tadi nomor 5 ya, saya tulis dulu. 5. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Oke. Sekarang saya akan tuliskan contoh tasrif lugawi fil mudhari. Contohnya saja ya. Hmm. Baik. Contohnya kata yasjudu. Sajadah yasjudu langsung saya masukkan nun taukid sakilah. Hmm. Asjudanna, tasjudanna. Yasjudanna. Ya, oke. Ulangi ya, asjudanna, Tasjudanna. tasjudanna. Ya, Yasjudanna. 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 Oke, Nasjudanna. Nasjudanna. yasjudanna. Ini mufrad dulu ya. Ini mufrad mudzakkar. Asjudanna, Nah. tasjudanna, yasjudanna. Sekarang Hmm. domir untuk muannas masih mufrad. Asjudanna, Kita. Kita. Allah. asjudanna. Terus setelah ana jadi anti kan? Hmm. Ya. Apa tadi anti? Tas. Asjudina. Nah, Anti anti tadi ada apa coba? mana? Asju. Tasjudinna, ya-nya dibuang. Ya. Hmm. Tasjudinna, ingat tak? Ya. Ya. Asjudina. Anti tasjudinna, bukan tasjudinna, bukan ya-nya dibuang. Ya. Hmm. Judinna. Tasjudinna. Kan. Lalu ya, ya sama dengan anta. Tas. Tasjudanna. Hmm. Hia dengan anta sama. Anta tasjudana, hia tasjudana. Hmm. Asjudana. Ini Asjudana. musana ya. Tasjudana. Maaf. Ini mufrad kan. Judina. Sekarang musana. Judina. Nahnu Asjudina. Nasjudanna. nasjudanna. Antuma. Tadi Untuk bagaimana antuma? Antuma. antum Tas, Tasjudanin. Nah. tas tasjudani. ni tas Tasjudani. ni Tasjudani. Ya. Tasjudani. Huma. yasjudan Yasjudani. Yasjudani. Oke. Ini mudzakkar. Sekarang muannas. Nasjudanna. Hmm? Nahnu kan? Ya, ya nasjudanna, Huma tas. nas nasjudani.
Nasjudan. Nasjudani. Hmm. Huma muannas sama dengan antuma kan? Sama. Huma muannas itu sama dengan antuma. Nasjudani. Hmm. Baik. Nasjudani. Ini musanna. Setelah musanna adalah jamak. Nahnu nasjudanna. Nasjudana, nasjudana, Antum. nasjudana. Antum. Tuh, apa coba? Antum. Tasjudunna. Nasjuduna, nasjuduna. Aunya buang kan? Ya, tasjuduna. Yes. Aunya buang. Mm-mm. Kan tidak boleh wawu sukun bertemu dengan nun sukun. Ya, Tasjudunna. tasjuduna, Yes, Hum judun. yasjuduna. yasjudunna. Yasjudunna. Nah, mudzakkar jamak sudah. Sekarang jamak mudzakkar sudah, sekarang jamak muannas. Nahnu Nas nas Hmm. Nasjudanna. nasjudanna. Nasjudanna, nasjudanna. Antunna. Antuna tasjudanna. Tasjudani. tasjudna. Tasjudan. Yo, Tasjudani, Hah? saya. tasjudna. Tasjud Tasjudna. Tasjudnani. tasjudnani. Dia Tasjudnani. ada alif, alif fariqah. Ada alif. Oke. Mau alif harika itu alif pembeda Ah, paksa. Ya, tasjud tasjudnani. 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 Dan hunna Tasjudnani. yasjud. Tas yastuj Yasjudnani. Ya, yastujnani itu juga. kaya aja, itu kaya aja. Tukar tam Yes. jadi ya. Mantap. Yasjudnani. Begitu. Aduh, hai. Ini rumpun satu. Aduh. Rumpun satu. Baru rumpun satu, Pak. Ada lagi yang 4 rumpun. Masya Allah. Hai. Nun taukid sakilah rumpun satu. Aduh. Oke. Sebentar, rumpun mudore ya, maaf ya. Nun taukid sakilah fil mudore. Rumpun Mudare. satu, Mudare. mufrad, musanna, jamak. Bapak Ibu semua, eh, tidak perlu cemas, kita masih belajar bersama-sama. Ya, Pak. Ya, Pak. Insya Allah. Tidak perlu khawatir, kita bersama-sama belajar. Oke. Emang nun taukid ini paling sulit ya. Ya. Makanya Tak, saya per- selalu di akhir. tak perlu ingat, cuma kenal aja Ustaz ya. Ya, tak perlu hafal semuanya. Yang penting nun Ah, taukid sakilah saja. kenal, kenal. Di mana letaknya dia? Letaknya. Tak perlu hafal semuanya, tetapi kita perlu hafal nun taukid sakilah saja sudah bagus. Sakilah saja ya. Taukid khofifah tadi saya sampaikan taukid Untuk khofifah untuk apa aja untuk saja. kumpulan satu aja. Cukup nun taukid cukup kita gunakan tasrif menggunakan Sakilah. taukid sakilah saja. Hmm. Itu Dan untuk ini baru kumpulan mulai 2, sifat 3, 4, 5. Ya, ada 5 kelompok kan, kelompok 1, 2. Kelompok. Ini kita sudah lengkap semuanya, tuliskan 18 domir nih. Oke. Kalau tadi kan sebelum ini kita jelaskan proses perubahan-perubahannya, 12, lalanya. 18. Oke. Dari satu huruf ke huruf yang lain, huruf ilat berubah atau dibuang. Nah, yang ini sekarang saya tulis ini adalah contoh tasrif lughwi fil mudhari ketika dimasukin taukid sakilah lengkap 18 domir. Alright. Sebagaimana kita biasa melakukan tasrif sebelum ini. Sudah. Baik. Kemudian, Ini contoh saja. Saya bacakan dahulu ya. Nanti untuk kita berlatih setelah ini nanti pada minggu yang akan datang. Kita Insya Allah. bacakan saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif lugawi fil mudhari rumpun 1 diikuti atau diakhiri oleh nun taukid sakilah. Alright. Sajada yasjudu. Asjudanna, tasjudanna, yasjudanna. Asjudanna, tasjudinna, tasjudanna. Nasjudanna, tasjudani, yasjudani. Nasjudanna, tasjudani, tasjudani. Nasjudanna, tasjudunna,
yasjudunna, nasjudanna, tasjudnani, yasjudnani. Begitu. Oke, Ini boleh screenshot ya. boleh Pak. Ya, Ini boleh screenshot lalu share di grup berlatih. kita Ya, berlatih. Insya Allah Ini Pak. kita perlu latihan 1 pekan hadapan, 1 pekan ke depan. Hmm, Jadi kita berlatih dahulu di rumah masing-masing sebelum nanti kita berlatih satu orang. Jadi ini boleh gunakan Pak. sebagai contoh untuk kita berlatih tasrif lugoy fil mudhari dimasuki nun taukid sakilah untuk rumpun 1. Saya Oke. baca lagi. Asjudanna tasjudanna yasjudanna asjudanna tasjudinna tasjudanna nasjudanna tasjudani yasjudani nasjudanna tasjudani tasjudan nasjudanna tasjudunna yasjudunna nasjudanna tasjudnani yasjudnani. Begitu. Pak, nanti sekejap tanya. Bagaimana Ibu? Ya, yang baris tengah itu yang tengah-tengah, nasjudanna ya. Iya. Kemudian yang dua itu yang bawahnya itu, satu ni satu satu dani, yang bawahnya pun sama Pak ya, tasjudani juga Iya, sama. kan musanna. Oh, sepasang lah. Iya, musanna. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, saya beri kode, beri nomor ya. Hmm, Ini hmm, hmm. tadi kita sudah sampaikan. Fi'il mudhari kan ada 5 kelompok dhamir kan? Hmm. Saya saya akan identifikasi. Dari 18 ini, mana saja yang termasuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Hmm. Saya akan tuliskan nomor di setiap fi'il ini. Oke? Oke. Asjudannya kelompok berapa? Hmm. Satu. Tasjudannya kelompok berapa? Tasjudan dan Satu. satu. Yasjudannya kelompok 1. Oke? Satu. Asjudannya kelompok Satu. 1 juga. Tasjudinnya kelompok berapa? 2. Dua. Tasjudinnya kelompok 2. Oke, tuh. Saya ganti warna. Lalu tasjudannya kelompok berapa? Dumir hiya. Kelompok 1. Oh, balik ke 1. Iya. Hah? Nasjudannya dumir nahnu kelompok berapa? 1 juga. Sama. Hmm. Oke. Lalu tasjudani kelompok berapa? 3. 3, betul. Yasjudani kelompok berapa? 3 3. juga. Tiga. 3 juga. Nasjudanna kelompok berapa? 1. 1 Satu. lagi. Oke. Kemudian tasjudani kelompok berapa? 3. 3. 3. Tasjudani kelompok 3. 3. 3. Ada 4 kan? Hmm. Kelompok 3 ada 4. Oke, sudah oke sampai sini. Nah, kita Ikut lanjutkan. damir lah. Kenapa Ibu? Ikut damirnya lah. Dia ikut damirnya. Betul, betul. Antuma, huma, is it? Iya. Oke. Dia ikut dia punya damir. Terus berikutnya, sebentar. Nah, kemudian nasjudanna damir nahnu kelompok berapa ini? 1. 1. Satu. Lalu tasjudunna kelompok berapa? 4. 4. 4, bagus. Yasjudunna kelompok berapa? 4. 4. 4. Nasjudanna kelompok berapa? 1. Satu. 1 1. lagi. Balik semula. Tasjudnani kelompok berapa? 5. 5. Tiga. 5. 5 lah. 5. Antum. Kemudian yasjudnani damir hunna kelompok berapa? 5. 5. Coba kita hitung. Yang kelompok 5 tadi ada berapa? 5. Kelompok 5. Kelompok 5 ada 2. 2. Kelompok 4 ada berapa? 2. Betul tak? 4 ada 2. 4 ada 5 ada 2 juga, betul kan? Ya. Ada
5 ada Kelompok 2. 5 ada 2, antuna dan hunna. Kelompok 4 ada 2, antum dan hum. Antum, Betul? hum. Ya. Lalu kelompok 3 ada berapa macam? 4. 4. Empat. Musanna kan? Ani, 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 ani. Ya. Kelompok 2 ada berapa? Dua. Dua ada Satu. satu. Ini Saja saja. nanti. Lalu kelompok Nanti. pertama ada berapa? 9. 9. Oh, 9. 1, 2, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas, betul 9. Betul kan? Ya, Ya. Pak. Ya, satu Ini lah banyak. silakan yang ini screenshot untuk data belajar bersama. Nanti berlatih. Ya, Akan di screenshot di grup, di share di grup. Nanti kita jadikan ini sebagai panduan untuk berlatih. Jadi nanti ke depan kita akan berlatih tasrif lugawi fil mudhari, dimasuki nun taukid tsakilah untuk rukun 1. Kita berlatih bersama-sama. Tetapi ini gunakan untuk latihan selama 1 pekan, 1 minggu. Oke. Right, Pak. Rumpun 1 dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si Oyong ngantuk. Oi. Ya. Ini pelajaran baru ya. Ini Ya. kita bermimpi dalam tidurnya. Mimpi tasrif. Ya lah, dulu kan kita tak tahu macam mana dia di Sakinah. Ya. Bapak Ibu semua, saya sampaikan. Bahasan tentang nun taukid ini termasuk pelajaran yang sulit. Iya, sulit, Pak. Betul. Sama dengan masdar. Pening. Ya, Masdar kalau lagi. masdar, ya tasrif perubahan dari madi ke masdar itu juga sulit. Tetapi tasrif lugawi dari nun taukid juga tidak kalah sulit. Iya, betul, Pak. Kan saya melihatnya ini paling sulit. Makanya Paling sulit. saya simpan bahasan ini di akhir pembahasan, di akhir tasrif, di akhir pembelajaran kita. Nah, mudah-mudahan meskipun ini pelajaran yang paling sulit, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya malam hari ini cukup mendapat pemahaman yang lebih efisien Ya, dan lebih kali lalu kan. efektif. Kenal saja, Ustaz. Ya, Salam sebelumnya perkenalan. ya perkenalan, introduction, mukadimah. Sebelumnya mungkin kita sulit mempelajari nun taukid sebelumnya. Ya, Tetapi sekarang dengan penjelasan fi'il mudhari ada 5 kelompok, lalu proses perubahannya, mudah-mudahan itu membantu kita untuk mengingat dan Lebih tasrif dengan tepat. lebih cerah lah, lebih cerah sedikit. Ya. Dulu gelap. Saja Cerah. ini semua perlu proses. Tidak langsung kita paham sekaligus hari ini tak masalah. Tetapi nanti silakan tengok lagi rekamannya, recordingnya, dan juga contohnya yang tadi sudah kita buatkan. Nanti kita berlatih pada minggu yang akan datang, pada waktu yang akan datang. Sambil kita tidak dulu. tengok berkali-kali. 3-4 kali pusing tak fahamnya gitu. Sebab kita dengar kan. Ya, ya. Banyak Oke, asal. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Oke, kita terima kasih, Pak. baca dengan sempurna pada malam hari ini. Hayya bina nahtatim darsana fi hadhil laila bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukran lakum jazilan. Makasih banyak atas perhatian, kebersamaan belajar dan juga silaturahimnya yang kita bisa belajar membahas ini dengan sebaik-baiknya dengan solusi yang lebih baik insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kelupaan, atau kekeliruan dan kesalahan. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan. Waalaikumsalam Ustaz. Selamat malam. Jazakallah khair, Ya, Ustaz. balik Waalaikumsalam. Semuanya makasih. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV
yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.